Saudara penyidik Satreskrim Polres Magelang telah menetapkan DDS sebagai tersangka pembunuhan terhadap ibu, ayah, dan juga sang kakak di Magelang. Diketahui DDS merupakan anak bungsu dalam keluarga tersebut. Setelah menjadi tersangka dalam pembunuhan ini, maka DDS kini terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. DDS tidak hanya menjadi tersangka pembunuhan biasa, tetapi ia menjadi tersangka pembunuhan berencana. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh penyidik setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, dan didukung dengan hasil otopsi. Untuk motif pembunuhan sendiri, Saudara Kapolres mengungkapkan dipicu oleh rasa sakit hati pelaku terhadap orang tua dan sang kakak. Awalnya pelaku mengaku sakit hati setelah sang ayah pensiun, sementara kebutuhan keluarga yang cukup tinggi karena untuk pengobatan sang ayah yang juga menderita sakit. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, DDS kemudian dibebani untuk membantu perekonomian keluarganya. Sedangkan kakak perempuan pelaku yakni Deka atau Dea tidak dibebani. Hal itulah yang membuat pelaku sakit hati sehingga merencanakan pembunuhan terhadap ketiga korban. DDS kemudian merencanakan pembunuhan dengan membeli racun jenis arsenik secara online. Rencana pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakaknya dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya pembunuhan yang pertama dilakukan pada 23 November lalu. Saat itu pelaku menaruh racun jenis arsenik di minuman dawet yang sengaja dibelinya. Kemudian dawet itu diberikan kepada orang tua, kakak, serta beberapa orang lainnya. Karena gagal, pelaku kembali melakukan aksinya dengan menaruh racun di minuman teh dan es kopi pada Senin 28 November 2022 kemarin. Pelaku menaruh racun sebanyak 2 sendok teh ke minuman yang diminum oleh para korban hingga akhirnya meninggal dunia. AKBP Muhammad Sajarot Zakun menambahkan saat ini pelaku sudah ditahan penyidik dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari jajaran Satreskrim Polresta Magelang mendapatkan backup langsung dari beliau Bapak Direskrim turun untuk mengecek dan asistensi terkait kegiatan olah TKP yang kemarin dilaksanakan. Memang benar kemarin telah terjadi kejadian pembunuhan ya yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia diduga akibat karena keracunan ya. Yang kebetulan korban meninggal dunia ini adalah satu keluarga. Yang mana dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang ya dalam satu keluarga. Sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. Kejanggalan-kejanggalannya seperti apa Pak? Yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada karena ini korban meninggal karena keracunan biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada ya. Yang kedua kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban ya orang tua daripada suami istri pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya ya karena dugaan kami adalah karena keracunan sehingga perlu dilakukannya otopsi. Motif sendiri dari pelaku membunuh motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati.
ya motifnya adalah sakit hati. Sakit hati karena ya bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun, ya. Dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit, ya, sehingga untuk biaya pengobatan, ya. Sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak, ya. Dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah anak yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga disitulah muncul niat, ya, karena sakit hati, ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat? Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Dan apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali, ya, dalam hal penyelidikan kami kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut, ya, dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin, ya, yang tadi yang disampaikan oleh dokter yang saat ini sedang kita lakukan pengecekan, yakni ada sisa daripada arsenik, ya, sisa arsenik. Dan itu berarti 2 kali percobaan ini ya? Ya. Yang terakhir kemarin. Sukses, ya, yang terakhir kemarin berhasil sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.